Oke, udah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya pada baik-baik aja ya, walaupun kita Tugasnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, kan kita tuh masuk di kelompok F kan. Nah, kita diberi tugas untuk berdiskusi dan mentelaah jurnal. Kemudian kita juga akan mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan. Nah, jurnal untuk kelompok kita judulnya adalah pengaruh komposisi pelarut terhadap profil senyawa fenolik yang diekstraksi dari biji chia. Mungkin diskusi kali ini kita laksanakan maksimal 60 menit aja ya. Nggak usah lama-lama kan. Oke. Iya, capek Nah, juga kan. benar. Nah, aku ada saran nih, gimana kalau diskusi kita tuh nanti urut aja. Jadi, awal dari latar belakang, terus lanjut dari metodologi, lanjut ke hasil, terus kesimpulan. Gimana menurut kalian? Boleh aja sih, biar lebih enak juga dicatatnya. Oke, nanti teman-teman di diskusi ini nanti juga bisa langsung menyampaikan pendapat atau menjelaskan yang mungkin kalian udah baca dari jurnal, terus juga bisa secara langsung tanya jawab gitu. Gimana kalau kita mulai aja diskusinya, dimulai dari latar belakang? Mungkin ini aku share screen dulu biar kita sama-sama bisa lihat lembar kerjanya. Oh ya, boleh. Cuman kayaknya kan ini lembar kerja kayak rumit banget. Mungkin aku buatnya kayak masih acak-acakannya. Maksudnya seadanya dulu, ntar kita sama-sama rapin lagi kan lembar kerjanya. Ya nggak apa-apa, nanti biar kita biar bisa mengolah lagi, biar lebih lengkap lembar kerjanya. Kayak lagi OTW. Udah masuk kah? Udah. Oke. Udah. Oke, mungkin bisa dimulai aja ya kita diskusinya dari latar belakang. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya atau menjelaskan? Silakan. Aku pengen tanya. Oke, Amel, silahkan. Jadi kenapa sih kok kita pakai chia dalam penelitian ini? Kenapa nggak pakai kayak tanaman yang lain gitu? Kenapa pakai chia? Oh iya. Buat untuk ya, Febriko, silahkan. ya untuk kenapa diberi chia tuh aku baca di jurnalnya tuh menurut intro di jurnalnya dia tuh mengandung banyak senyawa. Bentar. Aku baca anggap lagi. Oke. Mengandung banyak senyawa fenolik dan kayaknya beberapa antioksidan juga. Oh mungkin ini ya kayak karena banyak senyawa fenolik ada antioksidannya juga. Jadi kayak mungkin kan optimasi ekstraksi. Jadi kayak mau cari yang hasilnya paling bagus gitu kali, yang dapat paling banyak tuh yang mana gitu kali. Iya sih, bisa jadi gitu. Iya, bisa. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Dari aku udah sih kalau yang buat latar belakang. Oke. Mungkin buat latar belakang kita cukupkan aja ya, langsung ke bagian metodologi dari jurnal ini. Kira-kira ada yang mau menjelaskan atau bertanya tentang metodologi ini? Aku tanya lagi boleh nggak? Boleh banget, Mel. Maaf ya, Mbak. Ini tuh kita pakai metode apa sih kalau di jurnal ini buat analisis dari si tanaman chia ini? Kita itu pakai metode statistik simplex lattice design. Jadi kita pakai pelarutnya itu etanol, air, dan aseton. Itu. Terus kalau pengertian dari simplex lattice design itu apa ya? Aku lupa soalnya.
Dulu pernah kan di FTSB, tapi Iya, kan pernah. ada penjelasan gitu. Simplex lattice design itu tuh metode optimasi untuk mengetahui sifat-sifat dari sifat-sifat fisik dari dua atau lebih campuran kayak gitu. Kan kita pakainya pelarutnya nggak cuma satu jenis kan, ada 3 gitu. Yang tadi etanol, air sama asetan Iya. itu ya? Iya, benar sekali. Berarti kayak dengan simplex lattice design itu nanti kayak kita tuh tahu sebenarnya kayak komposisi tiap dari pelarut-pelarut itu tuh berapa gitu ya, yang menghasilkan kayak kadar misalnya ekstrak yang terbesar gitu. Iya, untuk menghasilkan mana senyawa fenolik yang paling baik lah gitu. Oh, oke. Paham. Makasih ya. Yoi. Aku Makasih boleh ya tanya nggak? Mel dan Nia. Oh ya, Febriko, silahkan. Parameter apa sih yang akan dioptimasi dalam ini di jurnal ini? Silahkan kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Febriko. Coy, mau Oh, Coy masih di mute. Jadi cara yang dioptimasi itu adalah pelarutnya kita menggunakan berbagai macam pelarut ya, yaitu ada aseton, ada air, sama satunya etanol. Jadi nanti kita lihat komposisinya itu mana yang akan menghasilkan kandungan fenolik terbanyak gitu. Oke, terima kasih. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang metodologi? Ini dong, aku bentar mau nanya nih. Kan tadi kita ada kenapa pakai chia? Karena kan dia ada senyawa fenolik, terus juga antioksidan gitu-gitu ya. Nah, kayak untuk metode untuk analisis antioksidannya tuh di sini apa? Jadi aku jawab lagi ya. Jadi kalau metode antioksidannya itu untuk analisis aktivitas antioksidannya itu kita salah satunya menggunakan metode DPPH. Nah, DPPH itu kepanjangannya itu 2,2 diphenyl 1 pikrihidrazil. Jadi dia itu sebetulnya radikal bebas ya, di mana metode ini tuh didasarkan pada kemampuan antioksidan, dalam hal ini ekstrak chiasid, untuk menghambat radikal bebas dengan mendonorkan atom hidrogen. Nah, jadi radikal bebasnya itu yang digunakan yaitu DPPH itu sendiri. Nah, jadi nanti terjadi reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari senyawa antioksidan. Nah, yaitu senyawa ekstrak chiasid ini antioksidannya. Terus kita menggunakan standarnya itu yaitu Trolox. Nanti setelah reaksi penangkapan hidrogen oleh senyawa antioksidan itu nanti DPPH-nya itu berubah menjadi senyawa 1,1 diphenyl 2 pikrihidrazin. Tadi kan awalnya pikrihidrazil, sekarang jadi pikrihidrazin karena reaksi penangkapan hidrogen tadi. Terus selanjutnya kita juga menggunakan metode FRAP, yaitu kepanjangannya itu Ferric Reducing Antioxidant Power. Yang mana tuh kita melihat kemampuan senyawa tadi, senyawa yang kita anggap punya sifat antioksidan itu dia tuh punya nggak kemampuan mereduksi senyawa besi, yaitu Fe3+, besi 3 triazin menjadi besi 2, Fe2+. Gitu. Terus kita juga mencari tetapan kandungan fenolik total dengan menggunakan metode Volin-Diochal-Teu dengan beberapa modifikasi. Gitu. Oke. Ntar ya sambil ditulis dulu ya. Banyak ternyata metodenya. Ya nih,
Berarti metodenya ada TPC, DPPH, sama FRAP ya? Iya, benar. Oke. Nah, menurutku penjelasan dari Choi cukup jelas. Menurut teman-teman gimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi tentang metodologi? Udah sih kayaknya. Jelas sih. Oh, berarti langsung lanjut aja ke bagian hasil ya. Iya. Nah, di bagian hasil nih, aku kan lihat di jurnal tuh ada beberapa tabel. Nah, tabel-tabel, ada sekitar 4 tabel kayaknya. Nah, tabel-tabel ini tuh menginterpretasikan apa sih? Tentang apa tabelnya ini? Ada yang Oke, mungkin kayaknya kemarin aku udah sempat lihat-lihat dan baca sedikit sih, tapi baru tabel 1 sampai 3. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tahu tabel 4 nambahin ya. Ini ya setauku kayak kalau tabel 1 tuh dia nunjukin simplex lattice design yang tadi digunakan itu dimuat. Jadi kayak variabel-variabelnya, proporsi yang digunakan tuh berapa aja. Nah, terus datanya itu dipakai kalau misalnya teman-teman perhatiin juga ada gambar yang segitiga kontur plot itu, atau dulu kita mungkin tahu di FTS CSP itu semacam segitiga Turner. Itu untuk ngitung untuk ngelihat di situ juga. Nah, dari situ bisa dilihat pelarut-pelarut yang digunakan untuk total phenolic contents, aktivitas dari DPPH, aktivitas antioksidan dengan DPPH, FRAP sama atau FRAP. Nah, dari data-data itu jadi kita bisa nentuin gitu loh, kayak misalnya komponen tunggal atau misalnya campuran biner atau bahkan Turner kalau yang ada itu yang bagus untuk tiap untuk tiap uji tadi itu yang mana. Nah, kalau tabel 2 itu seingat aku kemarin tuh dia lebih ke ini ANOVA, statistik kayak yang kita kerjain pas Parex kayak gitu sih. Jadi kayak ini tuh reproducible apa enggak kayak gitu. Kalau tabel 3 itu juga dilihat sekilas sih ANOVA juga. Terus kayak ada koefisien positif, negatif gitu. Nah, yang positif tuh nunjukin kalau efisiensi ekstraksi chia phenolic compounds itu berbeda dengan beberapa pelarut gitu. Jadi koefisiennya itu tadi yang dilihat. Gitu sih kalau sepaham aku membaca tabel 1 sampai 3 gitu. Boleh nambahin nggak? Aku udah sedikit baca juga sih buat yang tabel 4-nya. Jadi kalau tadi kan udah lebih ke kayak udah ke ANOVA-nya, udah ke diagram Turner-nya. Jadi kalau di tabel 4 tuh yang aku baca tuh dia lebih ke kuantifikasi zat utama dalam ekstrak biji chia sendiri yang tadi udah dibilang kan. Jadi kalau di dalam biji chia itu terdapat senyawa-senyawa fenolik. Jadi di tabel 4 ini senyawa fenolik itu dibagi menjadi 3 golongan besar senyawa fenolik. Yang pertama ada asam hidroksibenzoat yang terdiri dari asam protoasetat, asam hidroksibenzoat, asam salisilat, asam krimiat, asam dentusat, asam vanilat, dan asam elagiat. Sedangkan yang senyawa fenolik yang kedua itu yaitu ada asam hidroksinamid, yaitu terdiri dari asam tekumarik, asam rosmarinik, asam transinamid, asam kafeik, dan asam ferulik. Sedangkan yang golongan senyawa besar yang terakhir itu yaitu flavonoid. Flavonoid ini terdiri dari rutin, nyercetin, quercetin, naringin, kaempferol, dan katekin. Ada lagi ternyata ada hesteritin sama kristin. Nah, di sini tuh kayak menunjukkan tentang kadar-kadar dari ekstrak yang diperoleh yang satuannya itu dia lebih ke dalam miligram per gram ekstrak gitu. Oh gitu, oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi mengenai hasil? Aku boleh tanya nggak? Boleh, silahkan Febriko. Itu sih kenapa ada TPC, DPPH, FRAP, dan HPLC? Oh, mungkin aku coba jawab ya dengan tadi baca sedikit ya. Jadi kan tadi udah dijelasin Choi juga itu tes untuk uji antioksidan. Ya kan tadi aku nanya soalnya. Nah, itu untuk uji antioksidan. Nah, jadi kalau aku mencampurkan info-info yang aku dapat dari Choi dan yang aku baca,
kayak kan kita mau lihat efisiensi pelarut, maksudnya kayak dari pelarut itu yang mana yang paling optimal. Nah, optimalnya tuh apa? Nah, di sini tuh mau dilihat optimal dalam uji antioksidan. Jadi kayak dengan pelarut ini, yang total phenolic contents-nya itu paling banyak mana, terus dengan pelarut-pelarut ini yang paling bagus uji antioksidannya tuh yang mana. Nah, antioksidannya juga dilakukan dengan 2 metode, tadi DPPH sama FRAP itu. Jadi kayak uji antioksidan itu senangkepku adalah kita lihat optimumnya si pelarut. Nah, kalau HPLC itu kalau menurut aku sih lebih ke ini sih yang tadi Amel jelasin, kayak kan ada banyak zat fenolik di dalam si chia. Nah, jadi itu yang kayak mau dilihat gitu di HPLC ada apa aja. Karena kan HPLC kayak kita tahu kan kalau waktu AUKM tuh kayak banyak senyawa HPLC. Kadar kecil HPLC. Jadi kayaknya emang mau lihat gitu sih ada apa aja. Semacam screening gitu sih. Gitu, Feb. Terima kasih. Oh ya, mau ngingetin aja, ini udah 15 menit loh kita. Nggak kerasa kan? Seru ya. Iya. Oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan lagi ya. Oke. Kira-kira ada yang mau tanya lagi? Aku mau nanya dong. Boleh nih ya, silakan. Kita kan ada pakai 3 pelarut tuh kan ya, etanol, aseton, sama air. Nah, dari 3 pelarut itu mana yang paling bagus itu hasilnya? Aku coba jawab lagi. Ini soalnya kayak tadi tuh emang ini banyak di tabel 1-2 gitu sih. Nah, kan ini emang hasil penelitian yang kita cari kan, kayak optimumnya tuh yang mana. Nah, kalau menurut aku ya itu, aku juga bingung ya guys, cuman menurut aku tuh gini, jadi kayak, kan itu ada tadi TPC, DPPH, sama FRAP. Nah, itu tuh kayak agak-agak beda-beda gitu loh. Jadi kayak untuk TPC itu untuk yang tunggal dulu ya yang aku bahas. Kalau yang TPC itu aseton paling bagus menurut jurnal itu. Terus kalau DPPH sama FRAP itu justru air. Jadi untuk antioksidan justru air yang bagus. Nah, untuk antioksidan itu si etanol itu nggak cocok gitu sih kalau yang aku baca. Untuk yang tunggal ya. Tadi kan dari 3 itu. Oh, lah berarti etanol yang jelek gitu. Nah, itu di paragraf berikutnya, kalau aku tidak salah baca, itu tuh jadi etanol ini bagus untuk TPC. Jadi efisiensi dari yang terbagus sampai yang terjelek untuk TPC ya. Jadi total phenolic contents-nya dari terbagus itu justru campuran air dengan etanol, terus aseton dengan air, aseton sendirian, air, baru etanol gitu. Jadi emang mungkin dia untuk campuran itu bagus gitu. Oh, begitu. Oke, makasih Mei. Oke. Aku mau nanya dong. Boleh, silakan Coy. Kan tadi kan tunggal sudah dijelasin nih, kalau misalnya dari pelarut-pelarut itu dijadikan satu jadi 3 campuran gitu, jadi campuran Turner itu hasilnya gimana ya? Pengaruh dia. Mungkin aku coba menjawab lagi. Ini dari melihat kontur plot, maaf gitu. Dari lihat kontur plot tadi itu, campuran Turner itu dia, bentar ya, aku sambil melihat-lihat lagi. Campuran Turner itu dia mengekstraksi lebih banyak komponen fenolik. Jadi emang dia lebih bagus gitu. Mungkin kalau dilihat di segitiga-tiganya tuh kayak di tengah-tengah kan makin tengah kayak makin merah kan. Jadi kayak seingatku ya, itu tuh dia makin bagus gitu loh. Jadi ya emang itu sesuai dengan penelitian terdahulu. Jadi jurnal ini itu mengacu juga penelitian terdahulu ke SIBI atau siapa gitu. Kalau misalnya campuran pelarut itu emang lebih disukai untuk ekstraksi komponen fenolik. Nah, penelitian terdahulunya itu dia ekstraksinya dalam sayur-sayuran gitu. Makasih Mei. Oke. Makasih Mei buat penjelasannya. Gimana kira-kira ada yang kayaknya hasil banyak ya yang bisa dibahas. Banyak Iya, banget. dari tabel-tabel aja banyak banget kan ya. Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Ada yang mau Aku dong. punya pertanyaan lagi?
Febriko mau tanya? Kalau di TPC itu berarti airnya berguna buat apa ya? Oh iya, tadi ini ya, aku bilang dari TPC itu, bentar mana sih tadi yang aku baca? Wait ya. Oh ya, tadi kan kayak TPC itu aku bilang dari yang bagus sampai terjadi itu ada air, etanol, aseton, air, etanol kan. Kayak di dua terbagusnya itu campuran kan, etanol sama aseton dicampur air. Nah, jadi emang penambahan air ke pelarut organik itu meningkatkan efisiensi dari ekstraksinya gitu. Jadi kan tadi udah dibilang tuh kalau campuran Turner tuh emang bagus. Nah, ini tuh dibilang juga kalau dicampur air itu tuh meningkatkan efisiensi ekstraksi karena mungkin ada bagian-bagian di dalam sampelnya yang mau diekstrak itu kayak gula, protein dan komponen lain yang lebih larutnya itu ke air dibanding etanol sama aseton. Jadi kalau dicampur itu dia memperbaiki gitu. Terus penambahan air juga membuat larutan tadi lebih polar. Jadi komponen fenolik itu kan juga seingat aku ya dia itu bervariasi gitu loh polaritasnya. Jadi dengan digunakan air itu juga air dicampur dengan parut organik, jadi kayak polaritasnya juga ikut bervariasi. Jadi semua komponen fenolik yang banyak tadi itu bisa ketarik gitu sih. Makanya dipakai pelarut ditambahin air gitu. Oh, terus aku nanya dong ya. Jadi kalau untuk metode DPPH-nya tuh gimana? Iya, kalau metode DPPH tuh mungkin emang singkatnya sama kayak yang dijelasin Choi tadi kan, kayak ada radikal bebas, terus dia menerima satu elektron gitu-gitu, diikuti. Nah, di sini diikutin tadi aku lupa udah kalau di bagian yang aku baca di hasil itu dia lebih ke ini sih. Jadi dia ada perubahan warna dari ungu ke kuning. Kalau nggak salah tuh ini juga ada di OKM juga yang kayak gitu-gitu. Pokoknya nanti untuk aktivitas ini tuh diukurnya pakai absorbansi. Jadi setelah pelarut tadi dicobain, habis tuh untuk uji DPPH-nya ini diuji absorbansinya gitu. Jadi dilihat aktivitas antioksidannya gimana gitu. Oh, oke. Oke, makasih lagi Medi sudah mau menjelaskan kepada kita. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Aku mau nanya lagi dong tentang pelarut. Boleh. Ini jadi kan silakan. Baru bahas pelarut. Jadi hasil dari penggunaan pelarut tadi itu gimana ya hasilnya? Oh, ini berarti masih ini ya DPPH ya. Oke, aku selesaikan ntar ya. Oke, jadi ya semangat kok Kak. Nah, jadi tadi udah kan kalau misalnya yang TPC itu dia gimana dari baik ke buruknya. Kalau misalnya si DPPH ini di situ tuh dibilang have the mirip tendensinya, similar tendencies bahasa jurnalnya. Jadi dia rada-rada mirip sebenarnya sama TPC karena kan emang antioksidannya dari si fenoliknya itu. Jadi paling bagus itu dari campuran biner air aseton, air etanol itu sih rada kebalik. Nah, terus sisanya mungkin mengikuti. Untuk campuran Turner-nya juga masih lebih efisien dibanding yang lain. Nah, jadi ini tuh menguatkan bahwa fenolik-fenoliknya itu emang cenderung lebih ke polar gitu. Jadi kayak bervariasi tapi cenderung ke polar. Kalau di jurnal sih dibilangnya gitu. Gitu Coy, apakah Iya. Oke, thank you. Boleh, Feb, silakan. Mungkin agak kembali ke awal ya. Dasar dari metode FRAP itu apa ya? Jadi mau mencoba menjawab ya, Fat ya. Jadi kalau berdasarkan jurnal yang aku sempat baca juga sih pada bagian FRAP-nya itu, dia itu didasarkan pada kapasitas sebuah senyawa untuk mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+ gitu. Jadi kayak lebih ke reaksi reduksi gitu. Kalau dari jurnalnya. Menjawab nggak, Feb? Iya, menjawab. Oke, makasih Amel penjelasannya. Aku mau nanya dong. Boleh, silakan.
Mia? Untuk apa namanya aktivitas antioksidan yang tertinggi itu pakai metode FRAP. Mungkin mau meluruskan pertanyaannya ya, mungkin jadi mungkin agak ini ya, mungkin yang dimaksudnya ini ya, jadi sebenarnya aktivitas antioksidan tertinggi dengan metode FRAP itu pakai yang pelarut yang mana mungkin gitu ya Nia? Nah iya, itu maksudnya. Gitu. Benar. Ya. Jadi berdasarkan dari jurnal itu, aktivitas antioksidan tertinggi dengan metode FRAP itu diperoleh pada ekstrak dengan pelarut yang digunakan pelarut biner yang berupa air asetan dan air etanol. Selain itu, aktivitas antioksidan tertinggi itu juga didapat dari campuran terner seperti yang udah dibilang Meidi tadi ya. Kalau campuran terner itu kan dia tuh bagus banget mengekstraksi lebih banyak komponen fenolik gitu kan ya. Gitu. Aku mau nanya dong. Boleh, silakan Coy. Ini kan tadi kan saya dikasih tahu ya kalau niacin itu kayak akan senyawa fenolik gitu. Nah, kalau untuk senyawa utama fenoliknya itu apa aja sih? Kalau boleh tahu. Mau menjawab lagi ya Coy ya. Jadi tadi kan udah di tabel 4 itu kan udah ada, aku sebut juga ada banyak banget kan ya senyawa-senyawa fenolik yang ada di situ. Tapi kalau berdasarkan jurnal itu senyawa utama yang dapat diidentifikasi dan dikuantifikasi itu ada asam rosmarinat, ada asam kafeik maksudnya, terus ada asam salisilat, asam protokatekuiat, asam hidroksibenzoat, asam jantisat. Itu kan jadi merupakan yang asam-asam itu. Sedangkan yang flavonoidnya itu ada flavonoid mirisetin, flavonoid quercetin, dan flavonoid kaempferol. Itu yang paling utama sih dari senyawa sia itu. Dari sekian banyak senyawa fenolik yang disebutin di tabel 4 itu. Gitu. Benar-benar kaya ya fenolik. Iya, makanya mungkin jadi ada penelitian ini ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum jelas dari bagian hasil. Aku dong. Boleh, nanya, silakan Febriko. Aku tadi sempat baca kenapa sih pada beberapa senyawa fenolik menunjukkan jumlah atau kadar yang berbeda dari satu perlakuan ke perlakuan yang lain. Mau bantu jawab lagi ya. Soalnya ini ada Boleh, di tabel 4 semua ya. Jadi kayak yang dijelasin dari Meiji, jadi itu kan polaritas dari tiap perlakuan. Jadi di penelitian ini itu ada 14 perlakuan. Nanti teman-teman bisa lihat aja ya di jurnal 14 perlakuan itu ada apa aja, soalnya ada banyak banget. Nah, jadi dari tiap perlakuan itu dia mengandung polaritas yang bervariasi. Nah, karena adanya polaritas yang bervariasi itu kan nantinya setiap senyawa fenolik itu akan menunjukkan suatu derajat polaritas senyawa yang tertentu kan. Dia memiliki derajat polaritas tertentu. Hal ini tuh bisa disebabkan karena adanya gugus hidroksil yang ada pada cincin aromatiknya dan adanya perubahan polaritas dalam sistem ekstraksi itu. Sehingga nantinya itu setiap senyawa itu akan diekstraksi ke tingkat yang lebih tinggi ataupun ke tingkat yang lebih rendah. Sehingga dia itu bisa menyebabkan kadar atau jumlah tiap ekstrak yang diperoleh itu beda-beda gitu. Kalau dari jurnal itu. Oh gitu. Aku boleh tanya nggak? Boleh. Nah, terus ekstrak yang mana sih yang menyajikan nilai senyawa fenolik yang paling tinggi? Kalau dari 14 perlakuan itu tuh ekstrak yang menyajikan nilai senyawa fenolik paling tinggi itu ada 3 ya, yaitu yang di nomor 5, nomor 10, sama nomor 13. Nomor 5 itu terdiri dari campurannya itu campuran biner yaitu sepertiga air dan 2/3 aseton. Dengan kadar ekstrak fenoliknya yang diperoleh itu sekitar 672,4 mg per gram ekstrak. Sedangkan pada nomor 10 itu dia pelarutnya masih pelarut biner. Ini udah pakai pelarut terner, itu dia pakai sepertiga air, sepertiga etanol, dan sepertiga aseton. Dengan kadar yang diperoleh itu ada 632,4
miligram per gram ekstrak. Dan yang terakhir itu nomor 13 itu juga pelarut terner, yaitu dengan komposisinya itu dia 1/6 air, 1/6 etanol, dan 2/3 aseton dengan kadarnya itu 871,80 miligram per gram ekstrak. Gitu. Apakah menjawab? Iya, menjawab Amel. Makasih. Teman-teman, apakah suaraku terdengar? Terdengar. Oke, soalnya di aku videonya agak macet-macet. Videoku macet nggak? Enggak sih. Enggak kok. Oke. Enggak. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak buat bagian khas? Ya, stopin ini ya, kameranya. Sekarang Sofinnya baru hilang nih. Iya. Tadi nggak hilang. Kayaknya koneksi dari si Sopin ya. Mungkin kita tunggu dulu deh. Ibu moderator. Kita udah berapa lama, Feb? Ini lumayan banget loh, kayak. Udah Iya, 30 belum menit. ada 1 jam kan? Belum 1 jam kan? Oh ya. Masih 30 menit kan? Oh, oke deh, nggak apa-apa. Lama juga ya. Iya, kayak tapi kerasa sih kalau kita kalau aku yang ngomong kerasa, jujur kayak lama gitu. Oh iya, soalnya hasil ya, Mei. Iya, banyak tadi baca tabel. Sopin masih menghilang ya? Coba aku chatin deh. Ya, coba dihubungin coba. Tapi kayaknya, malah sekarang dia lagi meeting. Tapi kayaknya pembahasan kita udah lumayan gak sih? Maksudnya kayak udah tahu metodenya pakai apa aja. Terus kayak hasilnya udah kejawab. Iya kan? Iya sih. Ini kayaknya Sopin ini deh mati lampu. Iya. Oh iya. Iya. Gimana nih? Untung udah selesai ya, ampun. Iya, mungkin udah sampai hasil yang sampai akhir ya. Akhir. Kalau aku bagus itu udah akhir. Mungkin ini gak sih Sopin tuh tinggal menyimpulkan dan menutup. Nah, Alhamdulillah. Nah, dia udah join lagi. Gak terang lagi dong, Sopin, gelap. Iya, padahal dia terang. ini yang bisa ketawa nih. Nia balas dendam ya? Iya, ini kayaknya Nia nih yang bikin. Hilang lagi, Sopin. Keluar lagi. Mungkin sedang mencari ini ya, sinyal juga. Soalnya kadang kalau mati lampu juga ini nggak sih, sinyalnya juga susah. Ya, rebutan sinyal. Iya. Tapi kayaknya emang untungnya diskusinya udah selesai sih, kayak udah kejawab juga kan tadi. Iya. Intronya tuh tadi apa namanya kayak karena banyak fenoliknya, terus ternyata emang dari hasilnya fenoliknya banyak. Memang banyak. Gimana nih Sopin? Baru nyala, alhamdulillah. Benar ini diskusi, ada iklannya. Yang penting untungnya tuh belum sampai 1 jam gitu loh ya. Iya, untungnya. Pak, kita tunggu Sopin.
Kasian juga kalau ini udah mau ditutup settingnya belum ada kan. Iya. Kita tunggu nih. Udah selesai juga. Alhamdulillah beneran sih. Beneran kayak pas banget. Terus tapi nanti kayak jelek gak sinyalku? Hilang ya Allah. Tiba-tiba udah gak ada aja dia. Iya. Cuman mungkin ini kayaknya lembar kerjanya masih ini kan teman-teman apa namanya benar-benar baru tanya jawab gitu loh. Mungkin nanti kita bisa kan tadi udah kayak aku baca tabel 1 lebih udah baca tabel 1 gitu, Amel baca tabel 4. Mungkin kita kayak nanti aku share terus kayak kita nambah-nambahin yang udah kita baca aja deh. Biar gitu. Atau kalau ntar kita bikin di lembar kerjanya tuh kayak apa ya dibagi gitu aja gimana? Kan ini udah ada daftar pertanyaan-pertanyaan gitu kan ya. Jadi kayak nanti ngisi di lembar kerjanya tuh biar kayak nggak semua di Medi kan kasihan juga kan. Iya. Iya. Kayak dibagi gitu aja. Wah, sambut kembali moderator kita. Udah cerah lagi dong nggak? Alhamdulillah terang, nggak perlu gelap-gelapan. Sumpah gagal banget ya Allah. Mati lampu tiba-tiba. Nggak apa-apa, itulah seninya. Drama. Iya, memang di prank. Tadi tuh aku udah coba pakai tethering, tapi tuh nggak kuat. Ya Allah. Iya sih, biasanya Nggak karena apa-apa. nanti juga kan sinyalnya juga jadi. Ya Allah. Sinyalnya ikutan jelek gitu. Sinyalnya ikutan jelek biasanya. Ya Tadi ini Sob, selama kamu pergi, kita udah itu setelah kita lihat-lihat lagi kayak ternyata dari intronya tuh udah kejawab juga, terus metode-metodenya juga udah kejawab di hasil, jadi kayaknya udah gitu. Soalnya dari kita juga kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Iya, udah nggak ada pertanyaan lagi sih. Ya, aku tadi juga udah mencoba menyimpulkan dari jurnal kita. Mungkin langsung aja ya ke kesimpulan. Boleh. Kesimpulan dari jurnal yang kita diskusikan ini itu adalah biji chia mengandung senyawa fenolik dengan potensi antioksidan cukup besar yang dapat diekstraksi menggunakan pelarut organik. Nah, namun ekstraksi ini tuh tergantung pada interaksi antara senyawa fenolik dan jenis pelarutnya. Campuran pelarut yang agak polar seperti air aseton, air etan, terus pelarut Turner kayak air etanol aseton itu tuh terbukti efisien untuk mengekstraksi senyawa antioksidan fenolik yang dari sampel yang diteliti di jurnal. Berdasarkan tes in vitro, profil fenolik dari ekstrak menunjukkan bahwa asam rosmarinik, asam kafeik, asam salisilat, asam protokatechuk, dan yang lain-lain itu adalah senyawa yang berkontribusi paling besar terhadap aktivitas antioksidan. Dengan demikian, ekstrak yang diperoleh dari biji chia itu memiliki potensi untuk menjadi agen pengawet alami yang dapat diaplikasikan seperti di industri kosmetik, farmasi, dan juga dapat mendorong pemanfaatan kembali dari ekstraksi minyak chia ini. Tapi sebenarnya tes in vitro itu nggak cukup, jadi perlu ditambah studi in vivo, karena dari studi in vivo ini kita juga dapat menilai aksinya pada tubuh manusia, serta juga dibutuhkan uji toksikologis untuk memastikan keamanan dalam penggunaan ini. Kayak gitu kesimpulannya kira-kira. Kira-kira ada yang mau menambahkan nggak tentang kesimpulannya ini? Dari aku udah sih, kayaknya udah mencakup semuanya yang dibilang Colin barusan. Udah sih, udah cukup panjang ya. Beberapa baris. Iya, cukup panjang. Mungkin kalau emang udah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin diskusi kita bisa dicukupkan sampai kali ini aja kali ya, guys. Iya, kayaknya udah kok. Udah semua juga. Nah, nanti mungkin Medi bisa share hasil resumnya ya ke kita, biar nanti kita bisa olah lembar kerja lagi, biar lembar kerjanya nanti lebih lengkap lagi. Betul, biar agak capek ya. Ini banyak juga ternyata, lumayan. Iya, Medi nih kalau Medi sendiri. Iya, nanti lembar kerjanya kita kerjain bareng-bareng.
Cukup, terima kasih. Oke, udah Kak, ntar aku share ya. Mungkin bisa nanti aku share linknya aja. Oke, makasih Medi. Makasih Dan juga. juga aku juga mau mengucapkan makasih, aku mau bilang makasih buat teman-teman karena udah bersedia untuk diskusi untuk tugas teba kita kali ini. Maaf Oke. kalau ada salah-salah kata yang mungkin sengaja atau tidak sengaja yang mungkin saja menyakiti hati kalian. Asal. Oke, sob. Oke, makasih teman-teman semuanya. Terima kasih kerjasamanya dalam diskusi kali ini. Baik-baik semuanya di rumah. Semoga kita cepat bertemu. Ya, Iya, ya ampun, kita ketemu, ya ampun. ke Jogja. Sama aku secara pribadi mau minta maaf karena tiba-tiba ada drama mati lampu ini. Gak apa-apa, menunjukkan Bukan memang salah Sofin. ini sangat wow. Ya, emang online tuh setelah sekian lama baru mati lampu kali ini, guys. Kenapa juga harus? Kayak itu surprise gitu loh. Iya, Iya. biar kayak di tugas kita tuh ada dramanya gitu. Ya udah. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih guys. Bye-bye. Aku stop sharing deh.